Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah mendengar sabda Tuhan hari ini. Kita diingatkan bagaimana cara Tuhan memberikan pendidikan yang baik kepada setiap umat beriman. Pengajaran Tuhan itu tidak selamanya membuat kita jera, tetapi selalu mengajak kita untuk semakin baik, semakin setia, semakin taat di dalam iman. Maka jangan melihat kesusahan, kegagalan itu sebagai hal yang sia-sia. Di mata Tuhan tidak ada yang sia-sia. Nah, di dalam Injil juga hal yang sama dikatakan. Dari barat, dari timur, dari mana saja orang akan datang berduyun-duyun untuk memohon keselamatan. Tetapi tidak semua akan mampu atau akan diselamatkan. Oleh karena itu, mari kita renungkan sejenak apa yang Yesus maksudkan dengan pintu yang sempit. Berjuanglah, masuklah melalui pintu yang sempit. Ibu bapak, kita sering mengerti bahwa pintu yang sempit itu hanya kita lihat dari orang berdesak-desak. Orang saling senggol-menyenggol untuk masuk melalui pintu itu. Tetapi Yesus memiliki sudut pandang yang baik tentang pintu yang sempit. Di mana setiap orang pertama-tama harus berusaha. Maka ajaran Yesus jelas, masuklah melalui pintu yang sempit. Karena di sanalah seperti kitab Ibrani, imanmu akan diuji. Yesus tidak melihat bahwa pintu yang sempit itu pintu yang penuh dengan desakan, pintu yang penuh dengan pertikaian, pintu yang penuh dengan caci maki karena orang tidak masuk. Tetapi pintu yang sempit itu dilihat sebagai satu kesempatan untuk mawas diri, untuk mengajari diri, untuk menguji iman kita. Nah, Bapak Ibu beruntung. Mau cari pekerjaan, mau makan untuk sehari, tinggal datang ke pokok sawit, memungut brondol, dapat. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di dunia luar, bagaimana orang berebut untuk mencari pekerjaan. Bagaimana orang berebut untuk mendapatkan makanan. Di sana sini kelaparan. Tetapi tetap saja Yesus mengingatkan kita. Tetap berjuang melalui pintu yang sempit. Melalui usaha-usaha. Nah, pintu sempit bisa melalui pertama, kita harus, untuk masuk kita harus mengecilkan badan kita, ya kan? Kita harus berusaha diet. Yang meninggikan diri suatu saat akan direndahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengan itu Yesus mengingatkan kita, mengecilkan badan tidak hanya berarti menguruskan, tetapi juga tidak menjadi sombong, tidak menjadi egois, tidak hanya segala sesuatu dilakukan untuk kepentingan sendiri. Oleh karena itu, puasa itu sangat baik cara kita untuk tidak menjadi sombong atau mengecilkan badan kita, diri kita di hadapan Allah. Berbagi itu juga sebagai satu kesempatan kepada kita agar kita bisa melihat, bisa membantu orang-orang yang barangkali tidak lebih beruntung dari kita. Berdoa dan ibadat seperti ini meskipun sedikit juga menjadi cara kita untuk tidak sombong di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan, siapkan, berjaga-jagalah agar tuan rumah tidak menutup pintu itu. Agar badanmu, jiwamu bisa melalui lorong yang sempit. Tuhan memberkati. Amin.